Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran online. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Dalam pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks berita, syarat atau ciri-ciri teks berita, simpulan dan tanggapan dalam teks berita, kemudian yang terakhir adalah mengenai teknik membaca teks berita dan cara menulis berita. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai kaidah kebahasaan teks berita meliputi yang pertama adalah penggunaan verba transitif dan verba pewarta. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa baku. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi penerang, dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah mengenai penggunaan verba transitif dan verba pewarta. Verba atau yang kalian kenal sebagai kata kerja adalah kata yang menggambarkan suatu proses, perbuatan, ataupun menggambarkan suatu keadaan. Sedangkan verba transitif adalah verba yang membutuhkan nomina. Adanya dua nomina di dalam kalimat aktif, di mana satu sebagai subjek dan satu lagi sebagai objek. Jadi dalam verba transitif ini diharuskan adanya dua nomina. Kita lihat pada kalimat contoh. Kalimat yang pertama adalah Kirana mengunjungi SMP Nusantara. Di sini ada dua buah nomina, yaitu kata Kirana sebagai subjek, kemudian nomina yang keduanya adalah SMP Nusantara di sini sebagai objek. Sedangkan verba transitifnya adalah kata mengunjungi. Alasan mengapa dalam verba transitif diharuskan menggunakan dua nomina bukan satu adalah karena jika salah satu nomina di sini dihilangkan, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang tidak jelas atau kalimat yang tidak lengkap. Kita hilangkan objeknya dalam kalimat pertama. Jadi SMP Nusantaranya di sini kita coret, kita hilangkan. Jadi tinggal kalimat Kirana mengunjungi. Kalimat Kirana mengunjungi ini masih tidak jelas. Kenapa? Karena masih tidak diketahui Kirana mengunjungi apa atau Kirana mengunjungi kemana. Kemudian pada kalimat yang kedua adalah Andi membeli surat kabar terbitan hari ini. Di sini nominanya adalah Andi. Nomina yang keduanya adalah surat kabar. Andi sebagai subjek dan surat kabar di sini sebagai objek. Verba transitifnya adalah kata membeli, sama seperti kalimat kedua bahwa ada dua nomina, kemudian dua nomina ini tidak bisa dihilangkan salah satunya. Misalkan kita contohkan yang dihilangkan tadi adalah objek, kita coba hilangkan adalah subjeknya. Jadi kata Andi dihilangkan, jadi kalimatnya menjadi membeli surat kabar terbitan hari ini, menjadi sebuah kalimat yang gantung atau tidak jelas. Membeli surat kabar terbitan hari ini, siapa yang membeli masih tidak diketahui. Jadi dalam kalimat verba transitif harus ada dua nomina yang mengikuti. Kemudian verba pewarta atau kata kerja pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Verba pewarta menjadi salah satu ciri kebahasaan yang ada dalam suatu teks berita. Contohnya, Presiden memaparkan mengenai strategi untuk menguatkan nilai rupiah terhadap dolar.
Jadi verba pewarta atau kata kerja pewarta di sini adalah digunakan untuk menyatakan dalam kalimat tersebut ada sebuah percakapan. Di sini verba pewartanya adalah kata memaparkan. Jadi di sini Presiden pernah mengatakan atau pernah melakukan percakapan yang membahas mengenai strategi untuk menguatkan nilai rupiah. Contoh yang kedua adalah berbagai media lokal dan asing memberitakan tentang peristiwa bencana alam dahsyat yang terjadi di Aceh. Di sini verba pewartanya adalah memberitakan. Jadi selain kata memaparkan dan memberitakan, pada teks berita kalian juga mungkin akan menemui kata mengatakan. Nah, kata mengatakan ini juga termasuk dalam verba pewarta. Kemudian ada kata menjelaskan atau mengkonfirmasikan, itu juga termasuk dalam verba pewarta. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penggunaan bahasa yang baku atau standar. Penggunaan bahasa yang baku atau bahasa yang standar akan memudahkan pemahaman banyak orang. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan dihindari dalam penulisan berita, khususnya untuk media berita yang bersifat nasional. Jadi, untuk penulisan sebuah teks berita itu harus memenuhi kaidah bahasa yang standar atau bahasa yang baku. Jikalau ada menggunakan bahasa yang bersifat populer, kedaerahan, ataupun istilah-istilah berbahasa asing yang tidak umum dipahami oleh masyarakat kita, itu biasanya diberikan penjelasannya. Jadi bukan berarti tidak boleh menggunakan bahasa populer atau kedaerahan dimasukkan ke dalam teks berita, akan tetapi sangat dihindari dan kalaupun diperlukan itu dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik, petik pembuka, dan tanda petik penutup. Dapat berupa kalimat perintah, berita, ataupun kalimat tanya. Jadi kalimat langsung ini ditulis kalimatnya atau katanya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh narasumber atau oleh orang tersebut, persis sama. Contohnya, di sini tanda petiknya diberi tanda merah supaya gampang terlihat. Tapi kalau teks berita itu tidak dibedakan, tidak diberi tanda merah seperti ini, warna hitam saja. Prestasi tersebut sangat membanggakan mengingat Univoice Choral Society tampil dalam kondisi kurang maksimal setelah menempuh perjalanan panjang dari Manado. Tutur pimpinan rombongan Edwin Kindangan. Jadi, di sini percakapan atau tuturan atau ucapan oleh Edwin ini adalah dari kata prestasi tersebut sangat membanggakan sampai dengan perjalanan panjang dari Manado. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Edwin. Setelah itu adalah penggunaan konjungsi penerang. Teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi penerang di sini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya atau penerang kalimat sebelumnya.
Hal ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung atau kalimat percakapan menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf Abdel Manado mengatakan bahwa kepala Abdel Manado sudah pulang. Di sini konjungsi penerangnya adalah kata bahwa yang menerangkan bahwa ini sejumlah staf Abdel Manado mengatakan bahwa yang diterangkan kepala Abdel Manado sudah pulang. Kemudian kalimat yang kedua adalah rumah Pak Aris jauh dari kantornya, yakni di Bandung. Kata Bandung di sini adalah menerangkan dari rumah Pak Aris jauh dari kantornya. Sedangkan kata yakni ini adalah konjungsi penerangnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai penggunaan konjungsi temporal, yaitu berkenaan dengan waktu. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang bisa menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau dari peristiwa yang berbeda. Konjungsi temporal ini mempunyai fungsi untuk menjabarkan secara kronologis dari suatu peristiwa atau keadaan. Contoh kata konjungsi temporal di sini yang biasanya digunakan adalah kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, atau akhirnya. Contoh dalam kalimatnya, sekitar pukul, di sini tidak dituliskan, waktu Indonesia Barat, Sabtu, 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Di sini, penggunaan konjungsi temporalnya ada pada kata kemudian yang menghubungkan dua peristiwa, yaitu langit Riau yang tampak mendung dengan hujan yang turun. Jadi, kata kemudian di sini adalah konjungsi temporalnya, yang dihubungkannya adalah langit Riau tampak mendung dengan hujan yang turun. Demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk selalu belajar, kerjakan tugas kalian tepat waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.